Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Omkatox Academy dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita kembali bertemu di Omkatox Academy, salah satu media untuk kita saling berbagi tentang kegiatan akademik dan bagian penelitian. Nah, pada hari ini kita masih kembali di salah satu topik series kita, yaitu tentang penulisan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Nah, kita sudah membahas berbagai macam hal, terutama di bagian hasil. Namun pada hari ini kita akan melanjutkan masih di bagian topik bagaimana cara menulis hasil di artikel ilmiah. Nah, ada salah satu hal menarik ini yang nanti akan kita bahas dengan Prof. Ali. Namun sebelum itu saya akan membahas dan menyapa terlebih dahulu salah satu narasumber kita, yaitu Prof. Ali. Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Salim? Alhamdulillah sehat, Prof. Prof. Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Prof. Amin. Baik, Prof. Ali, kita masih kembali ini, Prof, di bagian cara menuliskan hasil pada artikel ilmiah. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pemantik, pertanyaan pembuka, saya sering menemukan beberapa artikel itu, terutama di yang masih belum terlalu bereputasi, itu beberapa penulis itu menginclude ilustrasinya itu dengan data yang sama namun ada berbagai macam cara. Misalkan ada tabel dan juga ada charts, ada bagan dan lain sebagainya. Tapi masih dengan data yang sama. Apakah hal demikian lumrah atau seperti apa, Prof? Ya, baik. Mungkin konteksnya juga perlu diperjelas ya. Hmm. Kembali lagi mungkin diulang-ulang nggak apa-apa bahwa untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk naskah akademik, naskah apa namanya, naskah publikasi yang terbit di jurnal yang bereputasi itu hasil itu pada umumnya bisa ditulis secara tersendiri atau bersama-sama dijadikan satu dengan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan itu tergantung dari gaya selingkung, tergantung dari gaya template kebijakan dari masing-masing jurnal. Nah, kalau kemudian apa bagian hasil itu dipisah dengan pembahasan, maka bagian hasil dari Imbrat ya, itu memang hanya berisi paparan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan ilustrasi, apakah itu dalam bentuk tabel, apakah itu dalam bentuk grafik, apakah itu dalam bentuk bagan, alir gitu, ataukah bahkan juga ada yang bisa berbentuk peta ya, pemetaan. Mungkin juga dalam bidang ilmu-ilmu tertentu bisa juga dalam bentuk gambar, gambar yang berwarna, gambar berwarna ada perubahan warna dari satu satu waktu tertentu ke waktu yang berikutnya. Misalnya katakanlah itu menunjukkan hasil pertumbuhan sebuah tanaman misalnya. Ya, itu hal-hal yang sifatnya itu ilustrasi ya, memberikan penekanan untuk menjelaskan hasil menjawab pertanyaan penelitian. Nah, oleh karena itulah maka untuk menjawab pertanyaan Mas Halim tadi, itu saya ingin memastikan bahwa pada dasarnya memilih ilustrasi itu ya harus dilihat pertanyaan penelitian yang dijawab, yang kemudian datanya dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan itu untuk kemudian dianalisis itu yang mana gitu. Jadi kalau sebagai contoh saja, kalau seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, sebagai satu contoh, datanya itu dalam bentuk angka. Karena datanya dalam bentuk angka, misalnya itu dianalisis dengan menggunakan statistik. Ya, analisis statistik ini untuk biasanya untuk menguji hipotesis. Ya, makanya seringkali terkenal ada hypothesis testing ya, uji hipotesis yang menggunakan statistik tertentu. Nah, kalau kemudian yang ingin dijawab adalah pertanyaan yang kemudian melahirkan hipotesis yang harus diuji tadi, maka yang paling penting itu adalah menampilkan ilustrasi yang bisa langsung dilihat
bagaimana hasil uji hipotesis, ya, yang hasil uji hipotesis yang menggunakan statistik itu eh, lintas bidang ilmu itu pasti ingin diketahui apakah hasilnya itu signifikan. Jadi misalnya kalau uji bedanya signifikan. Uji hubungannya signifikan. Nah, itu juga signifikan atau tidak signifikan itu biasanya juga di dijelaskan lagi didukung oleh hasil analisis data apakah ya hipotesis nolnya itu ditolak atau tidak. Penolakan hipotesis nol itu biasanya terlihat dari angka, ya, angka apakah signifikan atau tidak, eh, yang sifatnya itu uji beda atau nah, oleh karena itu yang paling tepat itu ilustrasinya itu dalam bentuk yang singkat, langsung bisa dilihat, bahkan mungkin hanya satu kotak kecil saja, satu angka saja. Nah, ini lazimnya itu dalam bentuk tabel. Kalau sudah ditampilkan dalam bentuk tabel, jadi bolehlah kalau misalnya saya sebut, mungkin juga pernah kita bahas, itu misalnya apakah probabilitas ya p-value-nya itu 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Ini cari gampangnya aja, kalau 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, bahasa Inggrisnya lebih mudah ya, 0.05, maka kemudian hipotesis nolnya itu tertolak. Kalau hipotesis nolnya tertolak, maka berarti kalau itu uji bedanya signifikan. Kalau itu uji hubungannya signifikan. Nah, mengenai penjelasan yang saya barusan katakan mengenai angkanya itu, bahwa angkanya itu karena kurang dari 0,05 atau kurang, itu sehingga kemudian dikatakan signifikan, dikatakan hipotesis nolnya tertolak, itu pada narasi. Di tabel yang perlu ditonjolkan angka itu. Nah, dalam tabel itu juga ada angka-angka lain. Tapi ekstrimnya itu angka-angka lain ini sebenarnya tidak perlu dilihat juga. Kalau mau tahu tentang hal lain, ya baru dilihat angka yang ada dalam tabel. Tapi ini dalam bentuk tabel yang singkat. Nah, kalau ini ya kasusnya, kalau ini contohnya, maka tidak perlu lagi ada ilustrasi lain, Mas Halim. Tidak perlu ada ilustrasi lain selain tabel untuk bisa menjelaskan hasil menganalisis data yang berupa angka untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sifatnya kemudian dalam bentuk menguji hipotesis. Begitu, Pak Mas Halim. Baik, mungkin begini Prof. Kalau misalkan kita, karena penelitian ada berbagai macam jenis ya, terutama dalam hal pendekatannya. Bagaimana cara kita menentukan mana yang lebih prioritas begitu, Prof? Mungkin tadi seperti yang Prof sampaikan, salah satu cirinya misalkan dalam uji statistik, uji beda, misalkan mungkin yang diprioritaskan adalah tabel. Nah, seperti apa kita menentukan, oh, yang ini harusnya adalah bagan ini, yang ini harusnya adalah tabel mungkin. Ya, ya. Jadi jangan sampai kemudian kalau yang mau dijawab, pertanyaan yang mau dijawab itu mengenai apakah ada beda signifikan, apakah ada hubungan yang signifikan, kemudian memilih yang bukan tabel, memilih yang misalnya katakanlah grafik. Ya, grafik itu beda fungsinya, jadi jangan sampai salah pilih begitu. Grafik itu kalau pertanyaan penelitiannya beda. Misalnya kalau pertanyaan penelitiannya apakah ada perkembangan, ya, apakah ada perkembangan dari tahun ke tahun tentang misalnya kesejahteraan rakyat Indonesia, apakah ada perkembangan tentang kompetensi dalam bahasa Inggris dari waktu ke waktu. Nah, ini baru kemudian eh, di, digunakanlah grafik.
Jadi grafik itu untuk melihat kecenderungan sebetulnya. Jadi kalau tadi tabel itu yang dilihat adalah angka, the exact value ya, angka tepatnya berapa. Karena misalnya karena 0,05 tapi ternyata tidak hanya 0,05, 0,051, 0,056 itu beda sekali. Nah, jadi kalau tabel yang tadi saya katakan itu the exact value, nilai nilai mutlaknya, nilai tepatnya itu perlu sekali. Tetapi kalau kemudian kecenderungan tadi saya katakan perkembangan, tanyanya itu tentang perkembangan kompetensi siswa dari waktu ke waktu, ya. Jadi bukan kemudian menampilkan hasil analisis data menggunakan statistik inferensial, tapi mungkin menggunakan statistik deskriptif, melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Maka ini apa namanya grafik diperlukan. Nah, kalau menggunakan grafik, sebetulnya tepatnya angka itu tidak penting karena yang dilihat adalah kecenderungan. Apalagi kalau kemudian ada time series ya, artinya serial dari waktu ke waktu itu hitungannya bulanan, bahkan harian pun juga. Apalagi kalau tahunan, 5 tahun terakhir ini seperti apa kecenderungan kompetensi siswa dalam hal membaca di Indonesia, dilihat dari skornya ya. Nah, itu dalam kurun waktu 5 tahun akan terlihat itu apakah ada kecenderungan naik, apakah ada kecenderungan mendatar, apakah suatu saat pernah naik kemudian turun lagi. Ini itu yang dilihat. Sehingga memang yang paling tepat kalau kecenderungan ini dari waktu ke waktu yang paling tepat adalah grafik. Nah, angkanya itu tidak mutlak. Nah, jadi tetapi kalau dalam hal grafik juga hati-hati ya. Nol apa dasarnya itu apakah nol, apakah apa angka nol ya, misalnya dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 100 ternyata angka yang dihadirkan itu bukan dari nol ya. Jadi bisa juga itu kalau tidak dari nol itu juga tidak tepat menggambarkan bagaimana perbandingan antara waktu ke waktu karena bisa aja kalau di dipotong di tengah itu maknanya bisa berbeda. Nah, ini juga termasuk seni menampilkan sesuatu ilustrasi yang memang menjawab pertanyaan penelitian yang mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, grafik lebih tepat kalau yang ingin ditampilkan adalah perkembangan dari waktu ke waktu. Begitu Mas Salim. Baik, benar. Jadi sebenarnya yang menjadi acuan itu kembali lagi kepada pertanyaan penelitian, begitu betul, Prof. Iya, iya, Hmm. betul. Jadi misalnya juga apa yang tadi saya katakan eh, perkembangan ini nggak tahu nih saya tidak harus harus mengakui bahwa saya sama sekali tidak menguasai ilmunya tapi hanya dugaan saja kalau penelitian itu melihat perkembangan dari waktu ke waktu mengenai daun ya ya daun ya ini tumbuh-tumbuhan ya dari hari pertama hari kedua hari ketiga kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar itu ya ya ilustrasinya dalam bentuk gambar real mungkin ya, tidak dalam bentuk grafik, tidak dalam bentuk apa tabel, tapi dalam bentuk gambar yang diilustrasikan dalam apa untuk melihat kurun waktunya. Tapi kemudian bisa saja ukuran ya, ukuran yang dihasilkan dari pertumbuhan apa tanaman itu tadi, daun tanaman itu bisa diilustrasikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk apa grafik misalnya gitu. Nah, kemudian juga kalau masalah ekonomi mengenai pemerataan misalnya ya, masalah pemerataan kesejahteraan sosial, masalah pendapatan, apakah kemudian meningkat atau tidak dalam peta di sebuah negara di Indonesia bisa saja dalam bentuk peta yang kemudian diilustrasikan mana yang dianggap masih rendah pendapatannya, menengah, atas, itu bisa dengan warna yang kemudian itu sebetulnya juga tetap saja menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Jadi
ilustrasi yang tidak menjawab pertanyaan penelitian itu akan dicari mana mana ilustrasi yang menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi lebih mudah dipahami mengenai hasil jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Itu Mas Salim. Baik, baik. Terima kasih banyak Prof atas ilustrasi dan insights yang dibagikan pada hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat, Prof. Terutama dalam hal menulis ini ya, dan menulis artikel ilmiah. Karena salah satu hal yang biasanya akan dikomentari oleh para reviewer itu adalah bagaimana cara kita mempresentasikan hasil yang kita tulis. Terima kasih banyak Prof atas sharingnya pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Baik, insya Allah. Baik. Demikian pemirsa sharing kita pada hari ini terkait dengan bagaimana cara menuliskan hasil ya, hasil penelitian dari artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Demikian Om Katok kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode-episode yang akan datang. Tetap bersama dengan narasumber kesayangan kita, Prof. Ali Soka PSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salim. Terima kasih banyak, Prof. Ali Soka.